Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Apaan? Balik lagi. Itu kan yang gue tunggu kan. Iya, balik lagi nih. Ngobrol penting? Nggak penting sih. Iya. Kenapa nih sore ini nih Aduh, lagi agak beda nih. Vibes-nya lagi beda. Setnya beda. Ya biar nggak bosan. Yang nonton juga biar nggak bosan. Gitu. Baru 4 ya. Nggak bosan. Iya baru. Ini keempat berarti ya. 4. Kemarin kita salah ngomong. Iya. Ini yang keempat justru. Oke, hari ini tuh lagi pengen bahas apa sih lu? Kayaknya kok agak sumringah begitu, gimana? Bukan sumringah sih, tapi lebih ke gini. Kok takut? Oh enggak. Jadi kayak gini. Iya, Bapak. Kan kita tuh kan agak di kotak-kotakin nih. Di kotak-kotakin tuh maksudnya dari tahun berapa sampai tahun berapa, tahun berapa sampai tahun berapa. Game berarti. Yes, soal game milenial. Iya, ada baby boomers ya? Boomers. Enggak pakai baby ya? Enggak. Ada boomers, ada baby boomers. Terus ada Gen X, ada Gen Alpha, ada Gen Beta gitu lah. Udah kemana-mana lah itu. Jauh. Jadi gitu. Nah, gue tuh pengen deh ngebahas misalnya kayak selera musik mereka tuh kayak gimana, apakah beda apa enggak? Ya, gue pengen tahu POV-nya, ya. apakah tempat nongkrongnya gimana, apakah misalnya pas pacaran bagaimana gitu. Nah, lu mau nanya-nanya kayak gitu nih kan lu millennials, gue millennials. Iya. Lu punya nggak Apanya? bintang tamu kalau hadirin hari ini? Jelas tuh nggak jelas nih. Iya. Nanti gue akan datengin bintang tamu. Oke. Ya, jadi bintang tamu kita nih ada, ya mungkin kita nggak bilang ini perwakilan, tapi ini dari segi umur, dia memang satu gen milenial, satu gen Z. Oke, yang satu gen millennials dan yang satu gen Z. Iya. Langsung aja. Boleh. Ya. Kalau udah ada mah panggil aja. Yuk kita sambut yuk. Boleh. Ada Kakak Erli dan Kakak Ivon. Silakan. Ayo. Manggil apa nih? Manggilnya kakak atau mbak atau dek atau gimana? Gimana ya? Aku Kakak. kakak, berarti aku kakak kalian. Berarti lebih tua dong kalau kakak ya kan? Di sini ada Kakak Erli dan di sini ada Kakak Ivon. Iya. Nih, langsung Bang. Aduh. Tadi kan ada yang mau nanya-nanya nih. To the point nih, langsung nih. Jack nih. Iya, jadi gini. Sebelumnya gue pengen tahu sebenarnya kesibukan kalian sekarang apa sih? Itu dulu deh. Dasarnya dulu. Sekarang kerja. Kerja. Kerja juga. Iya. Berarti maksudnya kantoran gitu ya. Iya. Jadi ibu rumah tangga juga nggak sih? Iya, benar banget. Oh. Ibu dari satu anak. Ibu dari satu Sama anak. apa ya? Ingat ya, ibu dari satu anak, ibu dari satu anak. Ya. Jangan. Jangan dianeh-anehin. Iya. Lanjut Bang. Oke, jadi gini, itu kan dasar banget sih emang. Ya ini tadi kan gue udah bilang ya kalau ini bukan mewakili tapi lebih ke Ya, kita mau lihat aja. mau lihat aja nih kira-kira ada bedanya nggak sih gitu. Karena kan pasti teman-teman Gen Z atau Gen Millennials di sana juga kan pasti kayaknya gue nggak gini deh atau gue nggak. Makanya kan sebenarnya kan beda juga. Ada yang teman kita yang Gen Z tapi mukanya sangat milenial. Teman kita Gen Z tapi mukanya baby boomers ya. Ya lebih tepatnya ada di depan ya, maksudnya di opening biasanya dia. Bukan gue ya. Bukan gue juga. nih. Oke, yang pertanyaan pertama, gue pengen tahu deh selera musik kalian tuh hampir sama atau enggak sih? Atau ada bedanya enggak gitu? Coba dari milenial dulu. Kalau aku tuh suka musik yang mellow gitu ya. Mellow itu Chris Patih ya? Atau apa? Ya termasuk. Terus jadi yang kayak lagunya tuh yang Menyayat hati ya? pelan-pelan gitu. Terus Yang bisa diresapi di jiwa gitu ya. sukanya gitu sih kalau musik. Apa dari lirik kah? Atau misalkan ada yang liriknya to the point? Apakah lirik yang puitis atau? Iya, liriknya suka relate gitu ya. Oh, oke. Dengan keadaan saat itu gitu ya. Betul. Iya. Oke, kalau dari Gen Z gimana? Sama sih, aku juga suka Oke. sama musik-musik mellow. Cuman kalau aku tuh alasannya bukan karena relate di liriknya, tapi Oke. karena nadanya tuh Nadanya bagus. Iya. Oh. Kadang-kadang sebenarnya aku lagi nggak galau, tapi ketika dengar musik mellow-mellow gitu aku Jadi ikut galau. galau. Oh. Berarti kalau yang satu versi lirik, satu versi nada. Iya. Iya. Sama tapi kita mah. Iya, memang ya itu preferensi masing-masing. Preferensi ya. dong. Preferensi masing-masing. Tapi maksudnya lebih seneng musik luar negeri atau dalam negeri? Dalam negeri. dalam negeri. Dalam negeri, oke.
sama juga sih. Sama juga ya, dalam Yang ini juga ya. hip Berarti six aku suka karena lebih gampang di ngertinya kalinya ya. Tapi kalau lu sebagai gen Gen alpha boomers ya. gue gen milenial. Oh milenial, tapi milenial awal. Enggak, bedanya Gitu kan. gini, kalau gue karena gue musisi jadi all round, semua gue dengerin. Lu semua dengerin. Gue semua dengerin. Nggak terbatas harus Indonesia kah atau luar Dan nggak kah? terbatas karena nada. Yes, nah. Pokoknya once lu dengerin itu enak, lu suka. Betul. Nah, terus pertanyaan kedua untuk Gen Z sama Gen milenial sini. Kalau tempat nongkrong, nah kan sekarang itu kan banyak nih coffee shop atau dulu tuh zaman kita apa ya milenial tuh taman ya gitu. Ada taman di Ya, ini tua banget sih. Ada taman Binaria kan gitu. Ada Kayaknya Ancol. aku udah pernah di taman ya. Iya, Sebagai milenial enggak kan? enggak maksudnya kan kalau Teman gitu ya. Taman gitu. kalau dulu kan kayak film warkop kan kalau ngedate ke taman. Ya kalau dia ngebahas ke taman ya. Film aku berarti milenial baru lahir dong. Malah Iya. ada yang belum Ya, nggak, maksudnya ada perbedaan nggak dari kalian tuh ada perbedaan nggak sih gitu? Oke. Ini gini sih maksudnya kalau tempat nongkrong nih apa sih yang base-nya untuk jadi ini enak nih? Iya gitu. Apakah makanannya? Apakah tempatnya? vibes-nya. Vibes-nya? Iya. Gitu. Coba dari Genji dulu. Gen Z. Tempat nongkrong dulu tuh aku sukanya yang vibes-nya sih, dari vibes-nya. Oh, oke. Kayak mungkin kafe, Cafe, renang, coffee shop ya. iya coffee shop. Tempat-tempat yang hijau-hijau gitu juga aku suka. Oh, Hijau. hijau, Ya. banyak sayuran gitu. Pasar. Kayaknya- Pasar di pasar. Kayaknya kalau tempat nongkrong gitu yang dipentingin tuh vibes-nya sih, Oke. ketimbang makanannya atau menu-menunya Oh, gitu. Kecilnya ya. Iya. Buat chillnya tuh enak Kan nih di kayak sini. me time atau quality time sama temen enak vibes-nya. Tapi kayaknya karena aku sekarang udah punya anak, jadi lebih ke yang kids friendly ya, Mbak. Oh, Kayaknya kids aku pengen friendly. ya. Kalau sebelum menikah berarti nyarinya yang Iya, yang yang vibes-nya itu ya. Oke. Vibes-nya sih yang dikejar. Berarti kalau sekarang suka nyari yang kalau mau nongki tuh lihat dulu Nongki. ada backgroundnya nggak? Bahasanya nongki. Ya Tapi itu Allah. milenial. Iya, itu milenial. Harus nongki. Udah lama lagi ya dengar. Kalau nggak nongki, nongki. Iya gitu. Kalau dari milenial gimana? Tempat nongkrongnya? Aku karena suka foto-foto jadi sukanya yang ada spot foto Instagramable gitu. Oh, oke. Karena memang juga Kakak Erli juga salah satu Content creator ya? kreator juga gitu kan. Oh iya, gue lupa ngenalin ini salah satu konten kreator ini. Ya, nah, kalau kakaknya konten kreator juga atau gimana? Menggeluti nggak ya? Enggak sih, enggak semenggeluti Kakak Erli. Aku pernah diajak tapi Oh iya ya. Mau kolaps gitu tadi. Pernah ke kafe bareng waktu itu ya? iya. Nah, oke. Nah, berarti kan nanti pada saat di cafe itu kan berarti hampir sama nih ya. Karena yang satu vibes, yang satu lebih ke Instagramable Iya, lah. Instagramable lah gitu. Nah, kan kalian sebelum menikah kan pasti kan mungkin pacaran dulu ya gitu ya. Udah Pacaran pacaran. dulu ya, sebelum pacaran sama suami kalian waktu gitu. itu langsung nikah yuk gitu. Nah, gitu enggak kan? Apa gimana? Pasti ada aja. Enggak dong, pacaran Nah, dulu aku. sekarang gue mau nanya nih, kalau pacaran itu, kalau di kafe-kafe itu kira-kira split bill atau enggak? Apakah bayar Prefer sendiri split bill atau prefer dibayarin? atau gantian Sama atau cowoknya. gantian? Oh, gantian. Gitu. Atau misalnya gini, kalau gue nih misalnya ya gue harus ada duit, tapi kalau yang nggak ada duit ya udah mending gak usah jalan kalau gue. Atau ya Gitu. kalau udah di-confess di awal nih. Iya, di-confess di Aku awal. lagi ada uang nih. Yes. Gitu. Kamu tetap nongkrong. Iya, Kalau gitu. mau tetap nongkrong ya udah bayar dulu boleh nggak? Nanti gantian deh. Nah, coba dari gen millennials dulu. Aku prefer aku dibayarin. Prefer dibayarin ya. Iya. Prefer dibayarin. Nah, Oke. Jadi kalau jalan, Heeh. kalau ke tempat makan gitu ya yang bayar cowoknya. Berarti kalau misalnya dia yang belum bisa bayar, alias misalnya lagi menabung gitu kan untuk nikah gitu, menabung gitu. Ya pasti Iya. ada tahapan waktu itu nabung buat masa depan buat nikah gitu ya. Oh. Ada juga sih. Jadi ada porsinya sih. Jadi dikurangin nongkinya. Tapi tetap ada waktu buat nongki juga. Ada pos-posnya gitu lah ya. Iya. Maksudnya udah dijadwalin ya. Maksudnya kayak bukan dijadwalin sih kayak kita udah lama Ada kita di nongkrong sisi. nih, iya ya udah nongkrong deh. Tapi kalau misalnya dalam interval yang nggak terlalu jauh, kan kemarin baru nongkrong, gitu kan, ayo saving gitu. Iya gitu. Gimana kalau dari Gen Z? Split bill Kalau kan? aku
Sama sih, kalau ngomongin prefer ya aku lebih senang dibayarin ya. Iya. Tapi kalau aku nggak melulu harus dibayarin sih dulu waktu pacaran. Jadi kadang-kadang gantian tuh nggak apa-apa. Tapi kalau aku kayaknya nggak suka kalau split bill banget. Kayak habis ngedate terus kayak ini nih dirinci kayak bayar Sampai sekian pajak-pajaknya lah ya. gitu. Kan ada tuh kayak gitu ya. Aku kayak nggak suka deh kayak gitu. Jadi dulu waktu pacaran ya antara gantian. Tapi pernah gitu. nggak dapet sama seseorang yang Seperti itu. Berarti belum tentu suami Suami kan. kan? Gua belum Iya, iya. iya. Pernah nggak kayak begitu? Tapi suaminya marah nggak nih kalau ditanya gini? Agak malu-maluin sih sebenarnya. Berarti gue pernah ini dong. Iya. Pernah. Nggak masalah, Nggak masalah. Ya Kayak dari milenial dulu deh. Pernah nggak dari Kak Kerli? ketemu cowok yang kayak gitu ya, yang Iya. pengennya dibayarin terus. Pengennya nggak dibayarin deh, paling nggak split bill gitu. Nggak patut tuh. Nggak apa-apa. Kalau aku split bill nggak pernah ngerasain sih. Tapi Pernah yang malah pas lagi jalan tuh tunggu-tungguan gitu, kayak tunggu-tungguan. Oh, bayarnya. Ya, akhirnya Akhirnya waktu itu ngebalikin meja. Akhirnya nggak pulang-pulang ya. kalau pulang. Tapi pernah kayak gitu dapet? Iya pernah. Oh. Cuman ya nggak lama karena Iya. ya, jadinya penilaian kita kan di awal. First impression-nya ya. Kalau Kakak Ivon pernah nggak dapet yang split bill? Kita split bill aja deh. Gitu. Iya, kan kita kan belum tentu jadi nikah misalnya gitu. Kayaknya enggak sih, pengalaman ngedate aku juga nggak banyak. Jadi nggak pernah ketemu cowok begitu ya. Maksudnya mantannya nggak banyak. Mantannya nggak Iya. banyak. Gitu lah. Jadi sekalinya pacaran langsung diseriusin gitu ya. Keren gitu. Keren. Iya, bagus sih, maksudnya kan ini kan penilaian dari masing-masing gen ya. Tapi gitu. satu kata Apa tuh? sama cowok split bill. Satu kata aja. Apa ya? Carly ada nggak? Nggak usah takut. Satu Yang pernah ngalamin dulu dong. Oh iya benar. Tapi lebih ngebayarin gitu aja. Apa? Satu kata untuk yang split bill deh. Bikin ilfil. Bikin Begini Dua ya? dua kata. Ilfil. Ilfil aja, ilfil. Ya. Satu kata. Apa ya? Tidak patut. Ya, boleh. Itu lebih Nabung dulu deh kalau mau ngajakin cewek Wah, keluar ya. iya, bener banget. Nggak satu kata tuh jadinya, satu kalimat. berarti satu katanya mikir lu. Ya. Enggak sih? Bener itu. Iya, Itu dua kata. Mikir lu itu dua kata. Mikir. Iya, mikir. Iya, satu kata. Lanjut lu masih ada pertanyaan nggak? Ada banyak banget. Oke, Kalau untuk Gen Z sama Gen milenial itu banyak banget. Karena Jadi kita mau ngeliat POV-nya gitu loh. PV-nya gitu. Jadi maksudnya gini, mungkin kan ada persamaan tapi ada perbedaannya juga gitu. Kayak misalnya gini, contoh gini, menurut kalian tuh lebih keren mana sih cowok red flag sama cowok green flag gitu? Misalnya contoh gitu. Tapi itu ada nggak salah satu list pertanyaan lu gitu? Ada dong, ada Ya dong. udah, itu dulu deh. Kenapa? Karena kan ada beberapa orang bilang, wih, gue lebih senang sama bad boy. Misalnya gitu. Tapi apakah bad boy itu red flag? Nah, biasanya kan bad boy itu kan red flag. Biasanya. Gitu. Umumnya Oke. betul. Nah, kan ada yang orang, ih, lu laki banget sih. Atau Misalnya bukan gitu. sebenarnya bukan umumnya, stereotipnya bad boy stereotipnya. itu red flag gitu. Yes, ya. betul. Nah, menurut kalian tuh gimana sih memandangnya, apakah red flag itu nggak banget atau green flag yang oke banget sih gitu, atau gimana gitu? Coba dari gen millennials dulu. Aku dengan yakin Dengan yakin. Saya. cowok green flag. Cowok green flag ya sih, ya. Cowok green flag ya? Ya, cowok sejati itu adalah cowok green flag. Oke, berarti green flag ini kan artinya kan kayak lo nggak pernah ngomong kasar terhadap si pasangan ya gitu ya, terus atau misalnya lo nggak toxic apa gimana gitu. Berarti Iya. intinya gini sih, maksudnya kayak ada green flag yang bad boy atau yang Ini green. masih ada kategori lagi ya? Akhirnya nih. Iya, kan akhirnya kan di Akhirnya perjalanan jadinya gitu. ada nih. Yang gimana nih? Atau gini aja, misalnya gini, ini kan berarti kan green flag nih. Tapi green flagnya itu bad boy apa good boy gitu. Kayak nggak ngerokok, Iya. nggak kata-katanya dijaga. Gitu. Karena ada yang green flag tapi yang bad boy ada. Yang bad boy gimana tuh? Berarti kayak ngerokok. Iya, Iya, iya tapi betul. sebenarnya green flag. Green flag itu tetap
sayang sama ceweknya, Iya. melakukan ceweknya, Iya, tapi iya, benar. kelakuannya Iya, kelakuannya masih ada iya. bad boynya Iya, gitu. Bad boy-nya bukan bad boy ke cewek lain ya, maksudnya bad boy-nya Iya. memang pembawaannya dia. Pembawaannya seperti itu. gitu. Ha. Ya kayak misalnya nongkrong terus ngerokok dan segala macam. Ya maksudnya itu Bad lah, bad lah habit untuk kan, di green ya. Untuk di green itu tuh kan bad jadinya kalau ngerokok gitu. gitu. Kan Gimana? green banget ya. Oh, Green green banget. banget. Green. Berarti green flag good boy. Green flag good boy. Nah, kalau dari Genji, Kayak guguk ya, good boy. gimana kalau dari Genji? Sama sih. Sama. Kalau memilih pasangan pada akhirnya kan kita akan memilihnya yang green flag dan good boy ya. Tapi mungkin dalam menuju mencari pasangan yang Yang oke. itu Iya. Yang itu. akan melewati Bad boy dulu. cowok-cowok red flag dan bad boy mungkin Ya ya. karena kan akhirnya memfilter yang green flag good boy dan green flag yang bad, Bad boy, ini. gitu. Dari Yang situ akhirnya gitu ya. filterannya Iya, sih betul. harusnya. Tapi maksudnya kalian ada nggak sih pernah kepikiran kalau, wih bad boy ini keren nih, gitu? Karena Waktu kan muda kali ya, Mbak. Muda Emang sekarang udah tua? berasanya muda gue masih. Gue masih muda. Oh, iya, ya. Tua, masih muda berasanya. Iya, kan berasa. Oh jadi kayaknya senang sama cowok bad boy itu justru buat pacaran aja. Iya, nggak buat yang serius. Berarti artinya bad boy itu tetap ada nilainya. Gitu. Walaupun ada di green flag ya. sisi Iya, green gitu. flag ya. Iya, mungkin ya. Ya kan? Mungkin gitu nggak sih kak? Misalnya kayak gini. Masih dong. Misalnya kayak gini. Kak Udah Ivon, validasi ya? ya Kak Ivon misalnya gini, kayak ngeliat karena masih umur misalnya 20 lah, masih pacaran kan gitu. Iya. Umur pacaran, gue nyari yang bad boy gitu. Tapi pertanyaannya nih, apa yang akhirnya bikin kalian jadi kan udah ada filteran-filteran green flag, bad boy dan good boy-nya nih. Iya. Akhirnya yang untuk dipilih untuk menikah, kayaknya yang good boy aja lah. Gitu. Karena nggak bikin pusing sih. Bikin pusing bikin ya. pusing. Kalau red flag tuh Enggak, kayaknya- yang bad boy-nya, sorry. Oh yang bad boy. Green flag yang bad boy antara green flag bad boy dan Oh, green iya, iya. flag good boy-nya. Apa ya bad boy? Karena kita akan hidup dengan dia itu seterusnya gitu gak sih? Iya, maksudnya untuk Misalnya dia selamanya terus, lah ya gitu. kasarnya ya. Tapi yang bad boy Mikir dia. karena gue lebih nyaman ke yang green flag dan Oh, Good good boy. Oh, ya gitu. nggak apa-apa. Ya. Kan soalnya kan ada beberapa orang yang ya gue tetap milih bad boy lah gitu. Ada. Yang penting dia udah paling nggak green flag nih. Iya, Udah. green flag tapi bad boy gitu. Indikator-indikator green flagnya udah nih, kayak misalnya dia mau tanggung jawab, Ya, gitu. Dia mau berkorban. Tapi dia misalnya merokok lah atau apa misalnya masih nongkrong gitu. Iya, nongkrong. Maksudnya nongkrong yang tengah malam Iya, gitu loh. main judi gitu. Ya enggak. Oh, nggak main kartu maksudnya, main kartu. Iya. Pertanyaan selanjutnya. Bang, gini, gue ada segmen namanya quick question. Nah, Quick quick question, question. iya. Quick question itu QQ gitu. QQ. QQ. Yuk, kita ke segmen QQ. QQ. Iya. Balik lagi di segmen quick question. Quick question, QQ ya. QQ. Bang, Jadi- ini di QQ ini nih jelasin dulu, Bang. Ya, jadi gini, kita segmen baru nih. Segmen baru. barunya kita bertanya, kalian harus jawab. Jawabnya Jawab cepat. jawab cepat, tapi ya mungkin ada alasannya lah dikit-dikit lah. Iya, jawab cepat disertai alasan lah. Oke. Oke. Berarti gue tanyanya ke Gen Millennials dulu baru ke Gen Z. Oke. Oke. Oh nggak berarti- bareng-bareng. Enggak. Satu-satu Berarti dulu. bingung jawabannya dong. Ya, nomor 1. Rumah sendiri jauh dari kantor atau ngontrak tapi deket kantor? Jauh tapi punya sendiri. Jauh tapi rumah sendiri. Kontrak tapi dekat kantor. Tuh, beda kan? beda kan? Walaupun tipe-tipe yang tadi di awal disebutin, Sama, iya, ya, tapi ada beda. hal yang Iya. kayaknya enggak deh kayaknya. Nah, nomor 2. Lebih baik nggak ngopi atau nggak makan? Gak ngopi. Nggak ngopi juga Oke. sih. Nggak, soalnya kan kalau sekarang kan kayaknya maksudnya kan banyak yang coffee shop yang buka deh, aku mending ngopi deh, makan belakangan aja lah gitu. Kan ada yang seperti itu gitu. Iya. Oh, berarti sama ya? Di jam-jam kerja Di jam gitu kerja, ya. iya. Kita nggak wajib. Nah, Nggak wajib ngopi ya. gitu. Oke, nomor 3. Nyicil langsung punya atau nabung tapi sabar? Nabung tapi sabar. Nabung tapi sabar juga sih. Oh, Lebih suka langsung. Langsung apa nabung?
Waktu langsung cash. Oh langsung cash ya. Jadi- Berarti nggak punya cicilan ya. Sama sih tahan dulu biar nantinya udah lega gitu. Oh, sebenarnya. berarti bersabar dulu ya. Iya. Lebih bersabar. Lanjut nomor 4 nih. Nih misalkan kalian masih SMA nih atau SMK nih ya. Oke. SMA dulu. Setelah lulus lanjut kuliah atau kerja dulu? Kuliah. Sama kuliah. Kuliah juga. Oke. Kenapa? Kenapa mesti kuliah dulu? Kan ada yang karena waktu itu misalnya di SMK kan ada PKL-nya, terus tiba-tiba dipanggil lagi untuk kerja misalnya gitu. Lebih kuliah dulu Atau- buat ngambil ilmu atau langsung kerja tapi udah ada gajinya yang tetap. Tetap kuliah sih. Tetap kuliah. Ya sama tetap Sama tuh kuliah. Oke. Pendidikan dulu. Pendidikan dulu. Pendidikan Tapi first ketemu ya. banyak orang tuh bikin kita makin Nambah pikirannya ilmu makin juga. ya benar. Makin Bikin luas. iya, bikin cara berpikir kita ya. Iya, betul. Mengubah banyak. Oke, pertanyaan terakhir. Split bill atau dibayarin? Dibayarin. Tetap ya. Itu dia. Tapi bukan matre ya. Memang maksudnya pada dasarnya ya. Itu fitrahnya ya. Iya, harusnya cewek Iya. itu fitrah bini lu. Iya. Fitrahnya. Iya, fitrahnya iya. Fitrahnya ya perempuan ya ada di tanggungan laki-laki. ya. Betul. Apalagi kalau misalnya baru mau menjajaki ya, maksudnya baru mau ke Baru kenalan. berkenalan ya kan, sebelum lebih jauh kita tahu dia nggak mau nggak mau berkorban untuk hal-hal kecil, gimana nanti kan? Gua Jangan nanti sih. menafkahi suami. Iya. Nah, seperti itu. Iya. Ada pertanyaan-pertanyaan lagi nggak selain dari QQ ini? Gue sih udah cukup sih, karena ini udah mewakili sih. Maksudnya Mewakili. kayak, ternyata begini ya pandangannya mereka ya untuk dari perempuan, POV perempuan yang Gen Z dan Gen milenial. Itu POV dari teman-teman kita ya, yang dari millennials, yang dari Gen Z. Kalau ada POV lain dari kalian, Komen. bisa di komen. Tapi jangan lupa subscribe ya. Oh iya, subscribe. Kita butuh subscribe kalian. Butuh banget. Butuh banget tuh. Iya, kalau ini sudah dijawab semua, Kita akhiri. kita akhiri kali ya. Terima kasih Ini, untuk terima kasih kakak untuk kakak Erli, untuk kakak Ivon, untuk kehadirannya, untuk sahabat gua Bang Pras. sahabat gue juga Bang Jack. Kita ketemu lagi di next episode. Bye. Bye.